damai di hati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar di hari ini? Tentunya dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Itu doa harapan dari kita berdua. Amin. Dan di kesempatan kali ini dalam spesial Paskah, kita akan membagikan renungan kepada Bapak Ibu Saudara yang terambil dari kitab Markus 16 ayat 1 hingga yang ke-8. Tentunya dengan tema ya di MTPJ dalam edisi minggu ini, jadilah pewarta kebangkitan. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membagikan renungan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang hidup, Engkau Allah yang telah mati bagi setiap dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena memiliki Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah mati bagi kami, yang seharusnya kami yang menanggung akibat dari dosa kami. Tetapi Engkau Allah menggantikan lewat karya salib Tuhan, sehingga dosa-dosa kami boleh diampuni, dan kami boleh menikmati anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Maka Tuhan, di hari ini kami mengaku mau datang di hadapan-Mu Tuhan, mau taat akan panggilan Tuhan, terkhususnya di saat ini dalam panggilan untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu. Kami yakin dan percaya oleh karena Injil-Mu yang menyelamatkan, oleh karena Injil-Mu yang menjadi kekuatan, oleh karena Injil yang menjadi penghiburan bagi setiap kehidupan kami umat-Mu. Maka Tuhan, di saat ini berbicara bagi setiap kami lewat firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu juga akan mengubahkan hidup kami, memulihkan kehidupan kami, mempertobatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus menuntun setiap kami. Maka Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan khususnya, mampu melakukan kebenaran ini dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu dan siap melakukan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa kita akan membagikan 3 bagian dalam perenungan kita saat ini. Dan pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang dari kitab Markus. Dan kemudian yang kedua kita akan melihat apa sih yang menjadi pesan teks ya melalui bacaan Markus 16 ayat 1 hingga yang ke-8. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan melihat apa implikasi ya berhubungan dengan tema kita saat ini, jadilah pewarta kebangkitan. Itulah 3 bagian yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di tetap stay ya mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam perayaan Minggu-Minggu Sengsara yang baru kita lewati, kita telah beberapa kali membahas kitab Markus. Dan kitab Markus yang kita baca di hari ini masih merupakan kelanjutan dari bacaan minggu yang lalu. Kami tidak akan membahas lagi mengenai latar belakang kitab secara umum, namun saat ini mari kita melihat menurut konteks bacaan hari ini saja, yaitu Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Urutan cerita secara singkat kita tahu bersama bahwa yang pertama, adanya banyak tuduhan pada Yesus bahwa ia menghujat Allah, dilanjutkan dengan keputusan pengadilan bahwa Yesus harus dihukum mati. Kemudian kedua, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi memutuskan untuk membunuh Yesus dan membawanya kepada wali negeri atau gubernur Pilatus. Selanjutnya Yesus dianiaya, disiksa dan sampai mati disalibkan, kemudian dikuburkan. Yang terakhir bagian pada hari ini mengangkat judul kebangkitan Yesus, yang menurut Markus penting untuk dijelaskan, mengingat konteks Markus yang berhadapan dengan keyakinan orang Saduki, yaitu mereka yang tidak percaya adanya kebangkitan, juga tidak mengakui akan keilahian dari Yesus. Maka bagian Markus menutur realita fakta
kisah Yesus yang secara jelas disampaikan untuk menjawab tuduhan dan juga realita konteks Markus yang ada, baik yang menolak siapa Yesus, yang menolak kebangkitan Yesus, tapi juga yang menolak keilahian dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kami sepakat untuk membagi penjelasan dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 ini berdasarkan beberapa pokok pikiran atau garis besar. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga, para perempuan yang setia. Kemudian ayat 4 sampai 5, bukti pertama kebangkitan Yesus. Lanjutnya ayat 6 sampai 7, pesan kebangkitan Yesus, dan ayat 8 sikap para perempuan. Kita akan membahas mulai dari ayat pertama sampai yang ketiga mengenai para perempuan yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini dimulai dengan setelah lewat hari Sabat. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur tempat Yesus dikuburkan karena kerinduan mereka untuk dapat meminyaki mayat Yesus. Dua catatan penting dari bagian ini. Yang pertama, para perempuan ini menghormati peraturan Sabat karena memang dilarang berjual beli pada hari Sabat. Maka mereka yang telah menyaksikan kematian dan penguburan Yesus menunggu sampai Sabat lewat. Karena itu dibuka dengan perkataan setelah lewat hari Sabat. Selanjutnya yang kedua, para perempuan diangkat paling awal dalam kisah kebangkitan atau sebagai saksi pertama untuk menunjukkan betapa Allah mau memakai siapa saja, termasuk perempuan untuk menjadi saksinya. Apalagi pada waktu itu memang perempuan dianggap tidak dapat dipercaya untuk tugas kesaksian, tapi juga perempuan ini dianggap sebelah mata ya dalam tradisi Yahudi. Bapak Ibu Saudara, melalui teks ini kita menemukan bahwa para perempuan ini ada 3 nama di Markus ya. Di Matius kita hanya menemukan ada 2 nama Maria. Di Lukas menulis ada banyak perempuan. Walau terdapat banyak perbedaan, namun dapat dipahami bahwa penulis memang hanya menulis nama yang hendak mereka soroti. Saya ketika menemukan orang-orang berkumpul, mungkin saya akan berkomentar bahwa A dan B ada di sana. Kemudian Eki akan berkomentar, oh di sana banyak sekali orang. Oke, lanjut ya, kita tidak akan bahas panjang hal itu, namun kita akan melihat selanjutnya pada ayat yang kedua. Pagi-pagi benar, atau kata Matius menjelang menyingsingnya fajar. Di sini jelas sekali ya, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini menunjukkan betapa para perempuan ini memiliki kerinduan yang besar untuk secara tradisi meminyaki atau merempahi mayat Yesus. Karena memang begitu adat istiadat di sana bahwa ketika ada orang penting yang mati, menurut tradisi Yahudi, mereka akan pergi untuk merempahi atau meminyaki ya mayat tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat keterlibatan perempuan untuk menunjukkan bahwa Allah bisa memakai siapa saja. Allah bisa memakai semua orang. Selanjutnya bahwa para perempuan yang setia ini digambarkan mereka memiliki kekhawatiran. Kalau sesampai bagaimana mau masuk? Tu batu pepai, tu batu pe besar. Bagaimana cara mau geser tu batu yang dah tutup pintu kubur? Itu yang sedang mereka khawatirkan dan pikirkan. Namun yang menarik adalah langkah mereka tetap menuju ke kubur. Saya salut karena walau masih belum dapat jawaban siapa yang akan geser batu besar yang menutup pintu kubur, namun mereka tetap melangkah karena kerinduan yang sangat besar untuk dapat merempahi
merempah-rempahi atau meminyaki mayat Yesus. Selanjutnya di ayat 4-5 mengenai bukti pertama kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari dekat sudah tampak bahwa batu yang sangat besar itu terguling, dan jika kita baca di Matius itu adalah perbuatan Allah dengan adanya gempa bumi menggulingkan batu dan duduk di atasnya. Nah, melihat batu itu sudah terguling, saya bayangkan paniknya para perempuan ini. Mungkin mereka sama dengan perempuan yang ada saat ini yang mulai overthinking. Oh, apa yang terjadi ini? Siapa yang kira-kira ada pergi duluan dikubur? Apakah ada pencuri yang mengambil mayat Yesus? Dan sebagainya. Ayat 6 di sini ditemukan bahwa mereka masuk dan mereka menemukan seorang muda memakai jubah putih di sebelah kanan. Dalam Matius dicatat ada seorang malaikat yang berbeda dengan Lukas yang menulis ada 2 orang. Namun tidak dicatat bukan berarti tidak ada, karena memang catatan-catatan ini menunjuk satu saja yang berbicara. Itulah yang juga disoroti dalam kitab Markus. Kembali ke bagian ini bahwa penulisan seorang muda atau pemuda versi Markus ini, dia memakai jubah putih dan membuat para perempuan heran, terkejut, kaget atau takut ya. Nah, itulah yang kemudian di ayat 6 dan ayat 7 selanjutnya mengenai pesan kebangkitan Yesus. Ini pemuda bilang, kita lihat pertama di ayat 6 dalam bagian bacaan kita. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Yang pertama, jangan takut. Tidak melihat mayat Yesus pasti membawa ketakutan pada para perempuan. Mengapa ada orang di situ apalagi tidak dikenal dan kemudian mayat Yesus tidak ada? Karena itu perkataan ini menguatkan para perempuan. Jangan takut. Kedua, kamu mencari Yesus. Ini menunjuk bahwa kedatangan para perempuan ini dengan kerinduan dan harapan mereka sudah diketahui. Ketiga, ia telah bangkit. Inilah berita sukacita. Namun tidak akan mudah diterima secepatnya. Niat mau datang merempahi. Mayat ndak ada, kong bilang so bangkit. Kita yakin dorang masih belum connect. Oh, itu yang Yesus pernah bilang. Atau pemikiran serupa itu. Karena itu yang keempat di sini ditulis bahwa lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ditunjukkan pula buktinya bahwa benar kubur itu kosong. Di tempat itu di mana Yesus diletakkan sekarang tidak ada Yesus. Jadi benar dia sudah bangkit. Yang kelima, ada perkataan sekarang pergilah. Ini ya ditulis di ayat 7. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal ini menunjuk pada perintah untuk para perempuan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Menunjuk pula pada perkataan Yesus, karena di sini dia bilang seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Artinya, semua yang terjadi ini bukan rekayasa sesaat, tapi persis seperti perkataan para nabi dan juga pengajaran Yesus sendiri, bahkan kesaksian dari Yesus mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya. Terakhir di ayat 8 mengenai sikap para perempuan yang mendengar berita kebangkitan Yesus. Mereka keluar dari kubur batu itu. Mereka lari meninggalkan kubur itu dengan kegentaran dan kedahsyatan. Sampai tidak dapat baca cerita dengan siapapun yang mungkin saja mereka temui. Baku dapat dengan dorang, tapi dorang tidak ada yang mau menyapa atau menyampaikan apa yang baru mereka lihat. Sampai kemudian kalau kita lihat memang
Cerita Markus ini dia tidak sejelas Matius yang menulis perjumpaan para perempuan yang kemudian juga berjumpa dengan Yesus setelah dari kubur. Namun ini bukan poin bahasan kita, karena yang mau disampaikan kepada kita adalah Yesus bangkit. Dan apa yang diperintahkan kepada para perempuan ini ditindaklanjuti dengan tindakan mereka. Dari awal sampai akhir, bahkan ada yang mereka dengarkan dan itu membuktikan bahwa kubur kosong adalah bukti Yesus bangkit. Dan karena itu mereka menjadi saksi pertama untuk pergi dan memberitakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Tuhan Yesus bangkit. Mereka diperintahkan untuk menceritakan hal itu, peristiwa kebangkitan Yesus yang benar adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai jadilah pewarta kebangkitan melalui bacaan Markus pasal 16 ayat 1-8. Setelah mengikuti bacaan di sepanjang minggu-minggu sengsara ini, kita telah dihentar untuk melihat sebuah fakta dalam kesengsaraan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, namun menanggung dosa-dosa kita. Dia yang tidak pernah melakukan kesalahan, namun menerima hukuman layaknya hukuman para budak yang memalukan. Hukuman yang kejam yang dialami para budak dalam tradisi Romawi. Dia menanggung apa yang seharusnya orang yang tanggung. Namun Bapak Ibu Saudara, berita Yesus lahir mungkin kita rayakan dengan luar biasa, tapi kita juga mengalaminya. Kita ini semua kita dilahirkan. Peristiwa kematian Yesus mungkin juga kita pernah rasakan ya. Orang-orang kekasih kita pergi mengalami kematian. Namun kabar baik, berita sukacita yang kita dengarkan hari ini menunjukkan benar bahwa Dia Yesus Tuhan yang berkuasa, Dia yang luar biasa, Dia yang punya segalanya. Kabar baik yang disampaikan itu adalah Dia bangkit, Dia mengalahkan maut, Dia menang atas maut. Tuhan Yesus telah bangkit. Maka pada hari yang penuh sukacita, dalam momen Paskah, momen kebangkitan Tuhan Yesus ini, mari kita belajar. Yang pertama, jika berita kebangkitan adalah berita penuh harapan, berita sukacita, berita kemenangan, kita juga diajak menjadi pewarta berita kebangkitan Yesus. Jangan malu menyaksikan, tapi banggalah jika kita sudah mendengarnya, jika iman kita tertuju pada keyakinan kuasa kebangkitannya. Maka tugas kita beritakanlah tanpa takut, tanpa gentar, bahwa kuasa maut, penyakit, ketiadaan harapan, duka cita dan penderitaan, semua sudah Dia tanggung di Golgota bagi kita. Dia menang, maka kita juga menerima kemenangan itu. Yuk bangkit, serukan nama Yesus, sama dengan lagu yang biasa orang nyanyikan. Backing iblis totofore, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Raja yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia yang punya sorga, bahkan yang mau kalahkan maut. Karena Dia turun ke dalam kerajaan maut, Dia taklukkan kerajaan maut. Bapak Ibu Saudara, doktrin tentang kebangkitan adalah yang paling fundamental. Karena tanpa kebangkitan Yesus, maka kata Paulus, sia-sialah iman percaya kita. Karena itu berita kebangkitan Yesus ini harus kita sampaikan dengan berani kepada siapapun yang kita jumpai. Yang kedua, jangan takut. Ketakutan akan selalu ada di sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Maka kalau ada Tuhan Yesus, tidak ada lagi ketakutan. Kita akan selalu bergantung kepada Tuhan. Kita akan selalu melihat pengharapan di dalam janji Tuhan. Karena itu jangan takut. Jangan lama-lama takut dan berhenti untuk takut. Dia sudah bangkit. Yang ketiga, bersiap mau backing sesuatu seperti para perempuan. Berlari memberitakan kabar baik, artinya mau terlibat. Ini sebuah kata kerja yang mau mengajak kita semua juga untuk berlari, bergegas,
memberitakan kebangkitan Yesus. Keselamatan dari Yesus harus kita sampaikan dan teruskan. Bapak Ibu Saudara, di zaman ini media sosial dipakai dari anak-anak sampai lansia. Saya bersyukur bahwa pada satu waktu dalam perayaan Minggu Sengsara, di tempat kami melayani, kami membuat yang namanya program ketaatan. Dengan salah satu program ketaatan yang sempat dilewati, yaitu tidak memposting yang tidak ada hubungannya dengan kerja dan pelayanan selama minggu-minggu sengsara. Saya belajar taat untuk melakukannya. Namun saya juga menemukan banyak sekali postingan-postingan hoax yang mengangkat isu pertengkaran, isu agama dan politik yang dibelokkan untuk maksud tertentu. Bapak Ibu Saudara, berita kebangkitan berbeda dengan berbagai berita itu. Berita kebangkitan bukan cerita hoax. Ini kabar baik, ini berita yang luar biasa. Maka bagikanlah itu dan berbuat sesuatu dengan berupaya berdamai dengan sesama, memberi pengampunan, menjaga kehidupan yang berkenan, dan jangan melakukan tipu lagi di dalam hidup. Para perempuan yang dianggap sebelah mata dalam tradisi Yahudi ini menjadi saksi pertama. Ini memberi kita satu pemahaman bersama bahwa semua orang, laki-laki dan perempuan mau Tuhan pakai untuk kabarkan berita sukacita ini. Yang paling terakhir, Bapak Ibu Saudara, Paskah memberi kita sebuah identitas yang baru. Identitas sebagai anak-anak pemenang. Jadi hidupmu yang lama, hidupmu yang jauh dari Tuhan, sudah sepatutnya ditinggalkan. Saya sempat bertanya, Tuhan, mengapa engkau mau pakai saya? Saya tahu bahwa banyak orang lebih baik dari saya, dan mungkin juga jauh lebih hebat dari saya. Namun jika saya mendengar kembali berita ini, Tuhan, Engkau percaya kepada saya, Engkau berikan saya begitu banyak kesempatan. Kalau Tuhan percaya kepada saya, maka saya juga mau teruskan berita ini. Dan saya mau katakan bahwa Bapak Ibu Saudara, siapapun kamu yang sementara mendengarkan video ini, mungkin kamu dianggap kurang pandai dari yang lain, tidak sekaya yang lain, tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mau katakan, jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut lagi. Tuhan percaya kok sama kamu. Tuhan yakin kamu bisa, dan Dia menolong kehidupanmu. Karena itu semangat yuk semuanya. Jadilah surat Kristus yang mewartakan kemenangan Kristus. Jadilah pewarta cerita kebangkitan Yesus. Kisah yang benar-benar terjadi ini harus didengar oleh semua orang. Dan biar hidup kita yang adalah surat Kristus yang terbaca ini dapat dibaca oleh siapapun. Baik itu saat kita ada di medan pelayanan, saat kita ada di kantor tempat kita bekerja, saat kita ada di kampus kita, di sekolah kita, saat kita ada di dalam gereja maupun di luar gereja, saat kita ada di rumah dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak-anak kita, saat kita terjun dalam pelayanan di masyarakat, dan di mana saja orang melihat hidup kita, mereka tahu bahwa kita adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah yang dimenangkan, dan karena itu mereka juga berhak menerima kemenangan yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah perenungan yang dapat kami bagikan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang keluar dari setiap mulut hamba-hambanya tidak kembali dengan sia-sia, karena firman Tuhan itu berkuasa. Maka kita harus mengakhiri, kita akan berjumpa nanti di kesempatan minggu depan ya, dalam bacaan selanjutnya khususnya dalam TPJ. Dan sebelum itu
kita mau berdoa. Silakan banyak untuk berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita di hari ini dan di sepanjang minggu ini ketika kami boleh bersama-sama mengikuti setiap kerja pelayanan kami di sepanjang minggu-minggu sengsara. Kami bersyukur dalam sukacita merayakan Paskah bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh hidup dan berkuasa. Engkau telah mengalahkan maut, dan Engkau telah mati, tapi Engkau bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Karena itu terima kasih, ada pujian syukur kami bagimu Tuhan, pemilik kehidupan kami, yang berkuasa mengatur segala sesuatu dalam kehendak dan otoritas Tuhan. Maka keyakinan kami bahwa semua pendengar diberkati oleh Tuhan dalam setiap sakit, dalam setiap penyakit, pergumulan, duka cita. Allah yang akan memberi kesehatan, memberi penghiburan, memberi kekuatan untuk tidak kehilangan harapan, tetapi tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya bahwa kehidupan kami, kehidupan setiap pendengar ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.